Ini orang-orang yang terlalu beriman dalam tanda kutip. Indonesia itu tidak akan mengalami krisis ekonomi, bahkan statement-statement yang mengingatkan kita untuk hati-hati itu dikait-kaitkan dengan agama, seolah-olah yang memberikan warning itu tidak beriman, katanya seperti itu. Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang, kembali dengan Nofri Simanjuntak. Saat ini sedang marak pembicaraan mengenai bahwa tahun 2023 itu akan gelap. Dari mulai YouTuber, para pakar ekonomi, Menteri Keuangan, bahkan Pak Jokowi juga sudah menyatakan Indonesia serta dunia ini akan menghadapi sebuah situasi yang sangat sulit dalam kaitannya dengan ekonomi di tahun 2023 mendatang. Saya bukan sekedar ikut-ikutan, ingin juga sharing tentang ini. Sebagai seorang private fund manager, trader, dan edukator yang menguasai analisa fundamental, saya sudah sering sekali berbicara mengenai ekonomi dunia, khususnya negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan, seperti misalkan Amerika, Inggris, Eropa. Saya sudah berbagi mengenai krisis ekonomi, inflasi, economic projection. Jadi rasanya bukan hal yang baru juga saya ingin berkontribusi memberikan opini berkaitan dengan awan gelap dalam tanda kutip tersebut. Saya mengamati ada 3 respon yang berkaitan dengan awan gelap di 2023 ini, atau apapun itu istilahnya. Yang pertama, kepanikan. Jadi ada pihak-pihak atau orang-orang yang sangat khawatir sehingga mungkin saja melakukan tindakan berlebihan, pesimis, bahkan mungkin depresi. Yang kedua, ini orang-orang yang terlalu beriman dalam tanda kutip. Indonesia itu tidak akan mengalami krisis ekonomi, bahkan statement-statement yang mengingatkan kita untuk hati-hati itu dikait-kaitkan dengan agama, seolah-olah yang memberikan warning itu tidak beriman, katanya seperti itu. Bahwa ini bukan persoalan iman, bukan berarti kita beriman kemudian kita tidak bersiap terhadap sesuatu yang mungkin akan buruk menimpa kita. Sama seperti misalkan akan turun hujan, ya kita siap-siap dengan payung. Demikian juga dengan ini. Kira-kira menganggap segala sesuatunya itu akan ditolong oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu bersiap tanpa ada tindakan apapun. Artinya pasrah saja. Yang ketiga adalah orang-orang yang berhati-hati sambil bersiap-siap tanpa harus melakukan aksi-aksi yang berlebihan. Artinya kita harus smart, harus tetap optimis, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk sambil tetap beraktivitas normal. Saya mengajak kepada kita untuk menjadi orang yang jenis ketiga ini. Sekarang saya ulang, apa sih sebetulnya definisi dari krisis ekonomi? Secara teori dikatakan bahwa jika PDB atau GDP atau tingkat pertumbuhan suatu negara mengalami kontraksi minus 2 kuartal berturut-turut, maka dia masuk yang disebut dengan resesi ekonomi. Pengumuman mengenai pertumbuhan ekonomi ini disampaikan secara kuartal atau per 3 bulan sehingga 4 kali 1 tahun. Kalau kita bicara
bicara Amerika sebagai kiblat ekonomi dunia sudah dikategorikan mengalami resesi ekonomi karena sudah 2 kali GDP-nya minus. Hanya saja pejabat-pejabat Amerika dari mulai Yellen demikian juga dengan Presiden Biden menolak bahwa Amerika mengalami resesi ekonomi, tetapi hanya perlambatan ekonomi dengan menunjukkan data-data yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam hal misalkan tingkat pengangguran, kemudian ketersediaan lowongan kerja dan payroll. Bahkan di Jumat minggu pertama lalu disampaikan oleh Biro Pusat Statistiknya Amerika tingkat penganggurannya itu 3,5% dan 3,5% ini merupakan tingkat pengangguran Amerika yang terendah. Jadi di satu sisi apa yang dipertahankan oleh Biden dan Yellen ini bahwa Amerika tidak krisis itu bisa saja benar, berarti definisi krisis ekonomi itu tidak hanya melihat mengenai kontraksinya GDP sebanyak 2 kali berturut-turut. Definisi yang 2 kali berturut-turut kontraksi ini ditambah lagi terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Ini menyebabkan krisis energi dan krisis pangan. Rusia itu salah satu produsen gas terbesar di dunia, demikian juga dengan bahan bakar yang lain. Sementara Ukraina juga produsen bahan pangan yang dibutuhkan oleh dunia. Dalam peperangan ini menyebabkan terjadinya masalah di rantai pasokan, di mana ada 2 hal. Pertama, perang itu sendiri yang menyebabkan produksi menurun. Kemudian yang kedua, bahwa negara-negara lain pun yang menghasilkan energi dan juga pangan itu tidak mengurangi produksinya tetapi mengurangi ekspornya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga terakumulasilah ini. Di satu sisi produksinya berkurang karena perang Rusia Ukraina, di sisi lain ekspornya memang dikurangi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga masuk lagi teori yang namanya supply and demand. Kalau misalkan permintaan tetap kemudian supply-nya itu berkurang, maka terjadilah yang disebut dengan kenaikan harga. Makanya juga ada istilah masalah dengan supply chains, yaitu rantai pasokan yang terganggu. Karena terjadinya kenaikan energi, khususnya misalkan gas dan bahan bakar minyak, maka menyebabkan terjadinya inflasi. Itu kaitannya. Secara sederhana, inflasi itu berarti melemahnya nilai sebuah mata uang dan naiknya harga barang. Harga barang yang sangat mempengaruhi inflasi adalah khususnya energi dan bahan pangan, 9 bahan pokok. Sehingga karena terjadi inflasi, maka bank-bank sentral yang dipelopori oleh Amerika melakukan langkah-langkah pengetatan keuangan yang agresif dalam bentuk sering menaikkan suku bunga, dan kenaikannya itu cukup besar. Sebagai informasi bahwa saat ini inflasi Amerika itu 8,2%, sementara negara-negara maju biasanya targetnya itu 2%. Sehingga 8,2% itu dan tertinggi sepanjang 30 tahun dapat dikategorikan sebagai hyperinflation. Dengan demikian, The Fed kalau kita perhatikan terus-menerus menaikkan suku bunga secara berturut-turut, dan targetnya nanti di akhir tahun 2022 4,4 sampai 4,5%. Saat ini 3,25% dan sisa 2 kali pengumuman di awal November dan juga di Desember. Lantas, apa hubungannya antara inflasi yang mengakibatkan terjadinya kebijakan pengetatan keuangan dalam bentuk kenaikan suku bunga dengan krisis ini? Jelas sekali. Karena begini, dengan naiknya suku bunga menyebabkan bunga itu kan menjadi tinggi. Dengan demikian, satu, pengusaha nggak mau meminjam uang ke bank
bank untuk melakukan produksi akibat tingginya suku bunga. Kemudian yang kedua, rakyat biasa itu kan banyak yang mencicil KPR atau cicilan-cicilan yang lain. Maka dengan kenaikan suku bunga, mereka menjadi mengeluarkan uang lebih banyak. Sementara di sisi lain, produsen itu akan menekan produksinya dan akhirnya bisa berakibat terjadinya kenaikan tingkat pengangguran, terjadinya PHK, sedikitnya ketersediaan lapangan kerja, dan itu semakin diperparah pada akhirnya dengan kenaikan harga-harga barang akibat inflasi tersebut. Jadi jelas di sini ya, hubungan antara inflasi yang sebetulnya itu efek dari supply and chain bermasalah, dan itu sebetulnya dimulai dari COVID, kemudian Rusia Ukraina, efeknya juga terjadi kenaikan suku bunga, bahwa kenaikan suku bunga itu akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan bisa menyebabkan yang disebut dengan stagflasi. Apalagi itu stagflasi? Stagflasi adalah di mana terjadi kenaikan inflasi sementara pertumbuhan ekonominya itu mengalami kontraksi. Karena sebetulnya kenaikan inflasi sampai batas-batas tertentu itu baik adanya untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Karena di sisi lain, yang namanya inflasi adalah banyaknya uang yang beredar di market. Kalau uang banyak beredar di market, berarti uang itu tidak parkir di bank, berarti uang itu berputar, berarti uang itu digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Kalau umpamanya para pengusaha ini hanya menyimpan uangnya di bank akibat ekonomi yang tidak kondusif, maka menyebabkan uang itu diam di bank, tidak berputar, dan efeknya nanti produksi berkurang, terjadi PHK, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana sih kita menyikapi ini? Kita tunggu saja di episode kedua.